Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu, para pengurus, para asatidz, kita semua yang hadir, yang semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan keselamatan, keberkahan ya, dan perjumpaan kita dengan bulan yang sangat mulia, itu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, lagi-lagi kita mengucapkan kalimatut tahmid, mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sangat mulia, yaitu dibangunkan oleh Allah dari mati kita yang sebentar menuju satu tempat yang sangat luar biasa, yakni masjidnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan qobliyah subuh, melanjutkan dengan subuh berjamaah, menunggu hingga syuruk, mendengarkan taklim iktikaf. Maka ini semuanya tidak mungkin terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan datang hari kiamat itu hatta yataqarabaz zaman, hingga kemudian waktu itu begitu berdekatan. Begitu cepatnya waktu itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa terasa kita berada di bulan Rajab, dan tanpa terasa Rajab pun sebentar lagi sudah masuk pertengahan dan hilang berganti dengan Sya'ban. Maka jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terangkan sekelumit daripada bulan yang mulia ini. Rajab itu jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri daripada kalimat berawal dari tarjib. Tarjib itu ay ta'zim, yakni mengagungkan. Dan ini sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu, jauh sebelum Islam ini datang ke tengah-tengah Arab Saudi, jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir, maka orang-orang jahiliyah itu sudah memuliakan, mengagungkan daripada bulan Rajab ini. Itu jauh. Yeah. Makanya disebutkan jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang ketujuh dalam hitungan yang ada ini, itu sejak zaman dulu jahiliyah ada satu tradisi untuk memuliakan daripada bulan yang mulia ini. Mereka itu melakukan daripada penyembelihan binatang yang disebut dengan atirah.
Jadi mereka menyembelih satu binatang ketika bulan yang ada ini wujud, yang mereka kenal dengan Rajabiyah, Atirah ataupun Rajabiyah. Mereka bahkan sudah memulai daripada puasa. Orang-orang jahiliyah Saudi itu pun sudah puasa sebelum kedatangan Islam ketika di bulan Rajab. Bahkan orang-orang jahiliyah itu melarang keras melakukan daripada pertempuran. Makanya disebut dengan daripada Rajab, yaitu Muksinatul Asinnah, yaitu melepaskan daripada besi pada ujung tombak ataupun ujung panah. Yakni hari itu perdamaian, bulan itu tidak ada pertempuran sama sekali, mereka memuliakan daripada bulan tersebut. Bahkan orang-orang jahiliyah jamaah rahimakumullah memilih bulan Rajab itu menjadi satu bulan untuk munajat di hadapan Tuhannya. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian menganiaya, mendolimi mereka, mereka memilih bulan Rajab untuk berdoa agar Tuhan itu memberikan balasan kepada orang yang menganiaya kepadanya. Bulan yang dipilih oleh mereka adalah bulan Rajab. Bahkan mereka pun memberikan banyak nama yang ada. Banyaknya nama yang disematkan oleh mereka pada bulan mulia ini, itu menunjukkan betapa mereka itu mengagungkan daripada bulan Rajab. Mereka menyebutnya dengan kalimat yaitu Al-Asab, bulan Al-Asab. Apa Al-Asab? Itu curahan rahmat. Mereka meyakini bahwa Rajab itu curahan rahmat ya dari pemilik jagat raya ini. Bahkan mereka pun menyebut dengan daripada bulan Al-Asam, si tuli. Karena mereka tidak mendengar daripada pertempuran yang ada, tidak mendengar daripada teriakan-teriakan pasukan-pasukan tempur, kuda-kuda yang dipersiapkan, anak tombak yang anak panah yang kemudian meluncur. Mereka tidak mendengar itu, makanya mereka sampai mengenal Rajab itu bulan tuli. Tuli daripada suara-suara berisik dalam pertempuran. Bahkan mereka mengatakan Rajab itu adalah syahrul rajam, bulan rajam, bulan dirajamnya setan-setan. Mereka yakini ya bahwa Rajab itu, dan berarti banyak sekali mereka sematkan nama-nama itu pada bulan yang namanya Rajab. Bahkan disebutkan Munassilul Asinnah, bahwa Rajab itu Munassilul Asinnah, yaitu dimulainya pelepasan pencopotan besi yang ada pada ujung tombak, ujung anak panah, tidak boleh terjadi pertempuran, itu adalah bulan Rajab. Makanya dulu jamaah muliakan ta'ala ceritakan seperti oleh Abu Raja Al-Utaridi, bahwa dikatakan kunna na'budul hajar, kami dulu itu menyembah batu, kata mereka. Kami ini menyembah batu, kemudian kami mengambil batu yang cakep, ya, kemudian tatkala kami menemukan bulan yang lebih cakep, maka batu yang jelek pun kami buang, sampai kemudian datang lagi, kami cari yang cakep lagi, kemudian yang lama kami pun buang lagi, hingga sampailah kemudian berada kami di bulan Rajab. Ketika kami ini di bulan Rajab, maka apa yang kemudian dilakukan? Dakhala syahr Rajab qulna munassilul asinnah. Maka tatkala datang itu bulan Rajab, maka kami pun melepaskan daripada besi-besi yang ada pada ujung tombak ataupun panah. Kami kemudian melemparkan semuanya, tanda perdamaian, tanda ketenangan yang ada di bulan Rajab itu. Nah, ini namanya bulan Rajab. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan sebenarnya bulan ini? Cukup kemudian ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 dijelaskan oleh Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum
Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhuri indallah. Sesungguhnya perhitungan tahun, perhitungan bulan, inna iddatasyuhur, sungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak terciptanya langit bumi itu ada 12. Jadi sejak zaman dulu, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ya di tanah Arab, sebelum kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an mencanangkan mengurutkan daripada kalender Hijriyah, sejak zaman dulu, sejak jagat dicipta oleh Allah, sejak langit bumi dibikin oleh Allah, bulan itu sudah ada 12. Nah, itulah para jamaah mulia. Lupa katanya Umar bin Khattab itu adalah yang itu ngurutin, ya, ngurutin bulannya dan menetapkan daripada tahunnya. Jadi tahunnya belum ditetapin kepada jamaah yang mulia. Tapi nama bulan itu sudah ada sejak jagat ini ada. Ya, apa dasarnya? Dasarnya surah At-Taubah ayat 36. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 36 diterangkan oleh Allah Ta'ala, inna iddatasyuhur indallahi isna asyara sya'ran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan sejak langit dibikin oleh Allah, sejak bumi dibikin oleh Allah, itu ada 12. Ya, ayo 12 itu apa ya? Coba. Satu. Haram. 2. Ya gak kompak. 1 Muharram, 2 Dzulhijjah. 1 Januari, 2 Februari, 3 lo nyaut ya mau ya. Ya, 12 bulan itu apa? 12 ini milik kita. Sejak jagat dibikin oleh Allah itu bukan Januari, tetapi apa? Pertama Muharram, yang kedua Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dah boleh pulang 100. Itu 12 bulan. Kenapa kok disebut Muharram? Disebut Muharram itu adalah bulan yang mengharamkan melakukan pertempuran. Dan itu sudah diketahui, Pak. Sudah diketahui sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu, walaupun orang-orang Arab itu senengannya tempur, senengannya perang, itu kalau kemudian bulan Muharram, mereka pun tahu diri. Mereka nggak mau perang. Cuma salahnya mereka, nah ini yang kemudian muncul pengurutan itu dalam kalender yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Mereka itu kemudian ngutak-ngatik. Jadi yang harusnya ini bulan haram, dibilang oleh mereka, ini belum. Ini mau ya. Sehingga sampai kemudian Muharram diundur sampai Safar. Jadi bulan itu diundur. Ya, jadi satu sisi ia ngikutin maunya Allah, satu sisi ia kemudian ngikutin maunya nafsunya untuk perang. Nah, kita turutkan lagi. Disebut dengan Muharram. Apa Muharram itu? Bulan dilarangnya untuk perang. Setelah Muharram, jamaah mulia, Safar. Safar itu sifir. Sifir itu kosong. Kosong itu kenapa disebut bulan itu Safar? Karena bulan itu keluarnya orang-orang Arab dari rumah untuk melakukan perang. Sehingga rumah mereka itu kosong. Kosongnya rumah dari penghuni karena berangkatnya mereka melakukan perang, maka musim seperti itu disebut dengan Safar. Kemudian yang berikutnya Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal itu, Rabi itu sudah mulai muncul tuh. Apa itu namanya? Rerumputan, ya dikit-dikit, ya. Makanya disebut dengan Rabi. Maka itu adalah musim semi. Rabiul Awal berarti musim semi yang pertama. Orang-orang menetap di rumahnya mereka masing-masing. Safar mereka keluar, kemudian Rabiul Awal mereka kembali.
karena musim semi mereka menetap di rumahnya. Yang berikutnya disebut Rabiul Akhir, musim semi yang kedua. Musim semi yang kedua, bangsa Arab pada saat itu sudah mulai menggembalakan daripada hewan ternak mereka. Ya. Baru kemudian yang kelima disebut Jumadi. Jumadi, Jumada, Jumud itu artinya beku. Kenapa beku? Saking dinginnya. Saking dinginnya sampai air itu beku. Maka ketika air itu beku, maka kemudian karena dingin, ya, berarti musim dingin. Jumadil awal, musim dingin pertama. Jumadil akhir, musim dingin kedua. Nah, namanya Pak Jumadi, berarti Pak Beku. Kan Jumadi, Jumada itu artinya apa? Artinya beku. Ya, Pak Jumadi namanya Pak Beku, gitu, ya. Masya Allah. Nah, Jumadil awal, Jumadil akhir, baru kemudian yang ketujuh Rajab. Disebut Rajab, orang-orang mengagungkan, ya, mereka sibuk mengambil daripada besi-besi yang ada di ujung tombak, di ujung panah mereka. Mereka sangat mengagungkannya. Mereka kemudian menganggapnya ini bulan yang mulia. Baru kemudian yang berikutnya yaitu 8 Sya'ban. Sya'ban itu cabang. Ya, ulama kita mengatakan ya cabang kebaikan. Ya, orang Saudi mengatakan cabang nyari air. Bercabang-cabangnya jalan untuk mencari air. Kenapa nyari air? Sudah mulai panas. Puncak panasnya adalah Ramadan. Makanya Ramadan itu artinya apa? Panas, romd. Ya, romdul itu artinya apa? Panas, terik. Ya, memang panas yang maha mulia. Lah ulama kita panas yang membakar dosa. Jadi kan diarahkan ke sana. Panasnya memang cuacanya memang panas. Panas pada fisik karena cuacanya, dan panas akan dosa karena amalannya. Ya, amalannya puasa membakar dosa, padahal cuacanya juga panas. Sehingga kalau dalam musim panas Ramadan, kalau kita keluar dari hotel jam 11 malam saja mau ke masjid, maka walaupun ditutupin itu yang namanya muka dengan serban, seperti muka, ya, di belakang knalpot jamaah ya, di begitu panasnya, ya, panas yang ada walaupun malam, suasana itu masih panas. Itu Ramadan. Makanya terawihnya mereka pun kemudian panjang. Insya Allah siangnya yang agak panjang. Makanya sampai bukanya saja sekitar jam 7, jam setengah 8 baru buka puasa. Ya, tarik sholat terawihnya jam setengah 9, jam 9. Masya Allah. Nah, begitu 23 rakaat, 1 juz lagi, bacanya pelan, mau ya. Mujahidin mah udah bubar ya mau ya. Masya Allah. Ini para jamaah rahimakumullah. Ya, makanya disebut dengan Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Karena panas. Ya, membakar terik panas matahari. Makanya kemudian muncul bulan yang berikutnya yang ke-10, namanya bulan Syawal. Unta betina kekurangan air susu. Ya, kekurangan air susu. Makanya mereka sebelum menyebutnya dengan Syawal. Terjadi satu peningkatan lama-lama. Mereka mengatakan kita yaitu peningkatan daripada amal. Habis dibakar dosanya, kemudian muncul amalannya. Insyaallah. Bulan yang ke-11 disebut Zulqa'dah atau Zulqi'dah. Qa'dah itu duduk. Bulan yang mempunyai duduk. Itu apa? Bulan yang menjadikan orang Arab duduk di rumah, malas keluar dan bepergian karena mempersiapkan diri menuju bulan yang ke-12, yaitu Zulhijjah. Zulhajjah, bulannya haji. Bulan yang ada di dalamnya kesibukan yang luar biasa manasik haji, makanya disebut dengan bulan Zulhijjah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, kata Allah dari 12 bulan itu maka ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah. Kenapa kok dipilih oleh Allah? Ya mau-maunya Allah, wong Allah yang bikin. Makanya nanti ada aturan mainnya. Kenapa kok nggak sama dengan bulan yang lain? Enggak, 4 bulan itu memang dipilih oleh Allah. Sebagaimana Allah memilih daripada yang lainnya. Dari kalangan malaikat saja ada yang dipilih oleh Allah. Dari miliaran malaikat ada 1 yang dipilih, yang ditugasi sampai nyampein wahyu. Jadi pemimpin daripada mereka semuanya siapa? Jibril. Dari miliaran manusia yang lahir ke bumi ini, ada 1 orang yang dipilih oleh Allah, yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, orang mulia dunia hatta akhirah, orang yang menjadikan asbab orang-orang memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada umat yang masuk sebelum daripada umatnya. Orang yang dipilih itu namanya Rasulullah Muhammad SAW. Allah pilih beliau. Jangan samain. Muncul orang-orang liberal, kan sama-sama manusia. Dulu zaman Ulil sebelum tobat itu, ngapain dengerin? Ya nggak harus kemudian 100% diterima. Wong sama-samanya manusia, bisa digugat. Masya Allah, kebenarannya dan lain sebagainya. Tidak seperti Al-Quran dan lain sebagainya. Jamaah mulia, beliau itu bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Iya, manusia sama jenisnya tapi kualitasnya beda. Ya, seperti kalyakuti bainal hajari, seperti batu yakut, batu intan bertemu batu koral. Iya, batu, cuma jenisnya itu kualitasnya beda. Batu koral 1 truk dengan batu intan 1 gram, mahalan mana? Intan. Walaupun 1 truk gayanya doang. 1 koralnya. Nah, ini mau lihat Allah pilih itu. Bahkan Allah pilih daripada malam di antara ribuan malam yang ada. Malam apa? Lailatul Qadar. Dipilih oleh Allah, memang dipilih oleh Allah. Allah pilih kalamnya dari antara deretan kalamnya. Allah pilih, ada namanya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Yang dipilih oleh Allah apa? Al-Quran. Al-Quran yang diunggulkan oleh Allah Ta'ala. Paham Mbak ya? Jadi memang ada hari yang dipilih oleh Allah dari deretan hari yang ada. Hari apa? Jumat. Jadi jangan ngomong sama aja namanya hari. Enggak sama, Cak. Wong ini dipilih Allah. Jumat itu dipilih Allah. Nah itulah jamaah mulia. Jadi memang hari itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bulan. Ada bulan-bulan yang dipilih oleh Allah, dan dari 12 bulan itu yang disebut dengan bulan mulia, bulan suci, bulan haram, banyak aturan mainnya, makanya itu cuma 4. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mutawalliyat, 3 yang berturut-turut. Apa yang berturut-turut itu? Jumadil buka, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajabu Mudhar. Nabi bilang Rajabu Mudhar baina Jumadai wa Sya'ban. Kenapa kok Nabi mengatakan Rajab Mudhar itu apa maksudnya? Maksudnya Rajab seperti perkataan Bani Mudhar. Ya, sebab di Yahudi itu berkembang masyarakat yang ada Bani Mudhar, ada Bani Rabi'ah.
Mudhar itu jamaah rahimahullah itu asal usul nanti keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudhar itu Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ya. Lah punya saudara namanya Rabi'ah. Mulia. Dari Mudhar itu pun muncul seorang yang bernama yaitu Ilyas bin Mudhar. Dari Ilyas bin Mudhar muncul sampai keturunan Quraisy. Dari Quraisy muncul orang yang sangat mulia dari suku Quraisy itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang Mudhar mengatakan bahwa berarti kan sebelum Nabi, Pak. Sebelum Nabi itu lahir sudah ada ya bulan-bulan itu. Ya, disebutkan orang-orang Mudhar itu meyakini bahwa Rajab itu antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban seperti hari ini. Sebab ada perhitungan Rabi'ah. Bani Rabi'ah mengatakan Rajab itu baina Sya'ban wa Syawal. Antara Sya'ban dengan Syawal itu Rajab yang kita sekarang Ramadan. Hari kita kemudian Ramadan. Menurut kalangan Bani Rabi'ah bahwa setelah Sya'ban itu Rajab. Dan Nabi mengatakan Rajabu Mudhar, Rajab seperti perkataan Bani Mudhar antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, makanya Allah tabaraka taala mengatakan minha arba'atun hurum. 4 bulan itu yang disebut dengan bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaz zamana qad istadara kahayatihi. Sesungguhnya zaman itu berputar kahayatihi seperti kondisi awalnya diciptakan jagat raya ini oleh Allah. Tidak ada perubahan, yaitu yauma khalaqas samawati wal ard. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan haram. Salah satun mutawaliyat, 3 berturut-turut. Ini kata Nabi, dijelasin oleh hadis bahwa 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabu Mudhar, baina Jumadai wa Sya'ban. Dan yang keempat yaitu Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka kemudian kita perhatikan dari 12 bulan yang dikenal dengan 4-nya yaitu bulan Sya'ban, bulan haram. Ternyata di antara bulan haram itu adalah Rajab. Jadi Rajab ini dipilih oleh Allah menjadi bulan haram. Apa ketentuan bulan haram itu? Di antara ketentuan bulan haram jamaah mulia, pertama nggak boleh perang. Nggak boleh perang. Haram hukumnya perang. Ya. Nah, siapa yang melanggarnya berhadapan dengan Allah Ta'ala. Makanya ada ayat yang kemudian mengecam orang-orang musyrik yang pada saat itu melanggarnya, mengotak-atik daripadanya. Ya, diserangkan oleh Allah dalam ayat 37 surah At-Taubah. Lanjutan daripada ayat inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Apa itu ayatnya? Innaman nasibu ziyadatun fil kufr. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya menunda-nunda bulan itu termasuk menambah kekafiran. Dikecam oleh Allah. Maksudnya apa? Jadi orang musyrik itu mereka satu sisi faham 4 bulan itu 4 bulan mulia, cuma satu sisi karena semangatnya mereka itu perang, sehingga kemudian mereka otak-atik. Ya, mereka mengatur-atur, merubah-rubah syariatnya Allah. Jadi umpamanya bulan ini bulan haram, nggak boleh perang. Tapi mereka pengen perang, maka mereka katakan ini bukan bulan haram. Ya, ini bukan bulan haram ini masih safar ini. Jadi mereka otak-atik.
Nah, mereka masih sapar dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka otak-atik itu. Loh, jadi nggak boleh perang. Sejak zaman dulu nggak boleh perang. Ya, jadi mereka juga punya komitmen nggak boleh perang, nggak boleh perang. Ya, cuma kemudian culas, lihat ngakal-ngakalin, ya ngakal-ngakalin. Iya nggak boleh perang, itu kan Muharram, itu kan bulan haram. Kalau sekarang kan belum bulan haram, masih besok bulan haram. Sekarang boleh perang, padahal sekarang bulan haram. Ketika orang menyerang, ya, apa kata mereka? Ini bulan haram, nggak boleh menyerang. Padahal itu bulan halal. Jadi mereka taat. Makanya orang yang otak-atik hukum-hukumnya Allah, halal dibilang haram, haram dibilang halal, itu persis sifat orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi nggak keren. Orang otak-atik hukum itu nggak keren ya ma'aulia. Karena sudah didahului ya oleh orang-orang jahiliyah. Di mereka itu nggak boleh perang ya ma'aulia. Apa aturan bulan haram itu? Bulan ibadah haji. Mereka tahu. Loh, Pak, orang musyrik ada haji? Ada, Pak. Cuma hajinya ngawur, gitu loh, Pak mau lihat. Ya. Bulan haji, Zulqa'dah itu makanya disebut dengan Zulqa'dah. Mereka duduk-duduk, mereka diam di rumah. Kenapa? Menunggu. Jadi Zulqa'dah itu adalah berangkatnya jamaah haji, terutama yang jauh. Makanya orang Indonesia ketika Zulqa'dah awal, masih kloter awal. Kalau sudah pertengahan, masuk kloter akhir. Orang yang jauh-jauh sudah mulai berangkat di bulan Zulqa'dah untuk menunggu hari haji bulan Zulhijjah. Lalu apa Muharram itu? Muharram itu pulangnya jamaah haji. Zulqa'dah berangkatnya, Zulhijjah pelaksanaannya, Muharram kepulangannya. Agar mereka aman, gak ada perang, dari yang jauh-jauh mereka melakukan daripada perjalanan menuju rumah mereka. Zaman itu gak ada pesawat. Masya Allah. Nah, apa kemudian yang Rojab? Rojab itu masuk bulan pertengahan. Ya, berarti ya persiapan pelaksanaan haji, ya, mempersiapkannya itu sejak bulan Rojab. Persiapkan. Makanya sebelum pandemi, setiap Rojab kami sudah menerima biasanya nama-nama itu. Nama-nama ini yang boleh untuk berangkat, kan itu kan harus dilunasi. Itu bulan Rajab. Ya, Rajab mau sampai selesai belum ada pengumuman. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi min dzalik. Kalau ini kemudian ditunda lagi, ya Allah, kasihan jamaah-jamaah haji itu udah tuir-tuir ya. Dan nungguin lama puluhan tahun. Insyaallah ketunda 2 tahun. Kalau ini kemudian ketunda lagi, na'udzubillahi min dzalik, ketunda 3 tahun. Masya Allah. Padahal antrinya itu reguler itu Jawa Timur 32 tahun. Di Jawa Timur itu reguler sudah antri 32 tahun. Sulawesi tambah panjang lagi. Ini 32 tahun. Kadang-kadang mikir, ya Allah, kematian kayak. Masya Allah ya. Jawa Barat, Jakarta saja sekarang sudah masuk ke angka 18 tahun. Insya Allah, na'udzubillah. Makanya Nabi mengatakan sejak zaman dulu, ya, man aradal hajjah. Siapa orang yang pengen haji cepat-cepat, fa innahu la yadri. Karena ia nggak ngerti apa yang akan terjadi. Mungkin kendaraannya, mungkin kesehatannya, mungkin macam-macam jamaah mulia. Ya, makanya anak-anak itu gitu, punya duit nak cepat-cepat berangkat, ya bukan nguntungin Saudi, bukan, tapi ini memang perintah. So, ada orang nunda nggak mau haji tuh kita, ngapain nguntungin Saudi? Loh, nggak ada hubungan dengan Saudi. Kalau Saudinya bisnis, itu urusannya dia. Ya, ini adalah urusan, ya, ketika kita berangkat, urusannya dengan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah muliakan ta'ala, ini bulan haram, bulan haji. Maka kemudian yang berikutnya, aturan bulan haram tidak boleh maksiat. Maksiat di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Lupa, maksiat itu kan kapan saja nggak boleh. Iya, tapi terutama bulan haram berada di bulan Rajab, maksiat itu dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Ya mulia. Sering kita utarakan dan juga ini guru-guru kita dalam hadis Nabi SAW, dalam agama itu setidaknya ada prinsip niat buruk tidak mengerjakan sama dengan satu kebaikan.
Niat buruk gak jadi dikerjain, sama dengan satu kebaikan. Mau ngemplangin warga Wadas umpamanya, lihat mereka njerit-njerit, ya Allah, mereka bertahun-tahun, puluhan tahun, lihat wajah-wajah orang kampung, kasihan ya Allah, dapat pahala. Kalau nggak dikerjain. Tapi kalau dikerjain, niat buruk dan dikerjain, sama dengan satu dosa. Satu dosa. Saking sayangnya Allah itu. Kalau satu niat kebaikan tidak dikerjain, niat tahajud, bablas jam 5 baru bangun, sama dengan satu kebaikan niatnya itu, tapi niat yang ada action. Jangan niat cuma ditulis di kertas, niat bangun masjid, 2 niat bangun malam, itu namanya bukan niat, nulis. Ya. Nah, berikutnya niat baik dan dikerjakan, sama dengan minimal 10 atau 700 atau wallahu yudhaifu liman yasha. Apapun jenis kebaikan. Dan ulama mengatakan amalan yang dapat kebaikan belum selesainya amal itu Quran. Saya ulang lagi. Nilai kebaikan amal yang akan terus berjalan sebelum selesainya amal itu baca Quran. Makanya ini paling cepat, Pak. Sehingga kalau banyak dosa itu sering-sering banyak baca Al-Quran. Ini amal cepat. Bagaimana enggak? Alif Lam Mim. Kata Nabi, aku enggak membaca satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Kali 10 minimal 30. Jadi nggak nunggu selesai. Zalikal kitabu la raiba fi. Tut, ya kentut, ya nanti aja lah, nggak apa lanjutannya, ya nggak sampai selesai, nggak sampai satu ayat. Zalikal kitabu la raiba fi. Tetap kebaikannya jalan. Zalika 3 huruf, al-kitabu 5 huruf, terus jalan. Masya Allah, itu Quran. Lah, tadi disebutkan saking sayangnya Allah, pahala dilipatkan, dosa tidak, kecuali 3 hal. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, tidak ada pelipatan dosa dari Allah kecuali dalam 3 hal. Jadi 3 hal yang akan mempengaruhi apa? Beratnya dosa dari sebuah amal jihad. Yang pertama, waktunya. Waktunya. Jadi kalau dosa itu dikerjakan di waktu itu, maka dosanya akan dilipatkan oleh Allah. Apa waktu itu? Antara lain bulan haram. At-Taubah 36. At-Taubah 36. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian di dalam bulan-bulan haram itu mendolimi diri kalian sendiri. Dolim ke orang lain, hakikatnya dolimin diri sendiri. Ngemplangin warga. Awas ini, Rajab ini, dosamu lebih besar. Tangisan mereka berderai air matanya, merenungkan daripada nasibnya, berhadapan dengan orang-orang yang tirani, diktator dan lain sebagainya. Maka mereka orang-orang yang memberangus itu dosanya berlipat ganda. Kenapa? Dikerjain di bulan Rajab. Kata siapa? At-Taubah 36. Itu jemaah yang mulia. Ya, dosa di dalam Ramadan yang dipilih oleh Allah dalam keterangan yang lain otomatis beda dengan dosa di luarnya. Dosa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah beda dengan di luarnya. Apalagi ngerjain dosanya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tumbahnya dosa itu. Gak main-main ya mulia. Seorang mukmin harus ngerti. Ibarat kata kalau kebelet dosa, kalau kebelet dosa, saking kepengennya dosa, umpamanya, pilih yang gampang, yang ringan. Itu kalau kebelet, kalau nggak kebelet jangan. Intinya ya jangan dipelintir ngomong kayak begini nih. Ya.
Itu kebelet, saking kebeletnya kepengen dosa itu lah. Cari dosa yang kecil di luar bulan haram yang bikin Allah itu gampang untuk maafin. Kan begitu mau ya. Kalau kebelet dosa, ini jangan kebelet. Masya Allah. Ini dipengaruhi oleh waktu. Yang kedua, dipengaruhi tempat. Surah Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nuzikuhu min adzabin alim. Siapa orang yang kepingin melakukan kemaksiatan, kezaliman di dalamnya apa? Di dalam tanah haram. Jadi tempatnya. Jadi berlipatnya dosa itu dipengaruhi oleh tempatnya. Memang dipilih oleh Allah. Jangan main-main di tempat ini kamu maksiat. Dosa akan dilipat gandakan. Ya, di mana itu? Di tanah haram. Harumu Makkah wa haramu Madinah. Haramu Makkah ataupun haram kota Madinah. Siapa yang melakukan dosa nyolong di tanah haram dengan nyolong di Indonesia, gedean mana? Tanah haram, Pak. Masya Allah. Begitu pula kebaikan dikerjakan berlipat. Kata Imam Suyuti, Imam As-Suyuti mengatakan pahala sholat di tanah haram itu tidak hanya berkutat pada Masjidil Haram, enggak. Kata Imam As-Suyuti. Kadang-kadang kita omongkan haji-haji reguler yang agak jauh-jauh itu. Sabar nek, sabar. Jangan maksain diri, jalannya jauh. Kalau tiap saat ke sono, itu namanya kaki nanti jadi masalah sebelum hari hanya. Tapi kepengen. Iya, udah sholat di sini saja semampunya. Imam As-Suyuti mengatakan demikian. Tanah haram itu sholatnya dilebihkan oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi memilih Hudaybiyah pada saat itu mencari tanah haram. Jadi Nabi itu mau sholat ketika di Hudaybiyah. Nabi nanya, mana tanah haramnya? Karena batas paling panjang itu adalah Hudaybiyah. Mana tanah haramnya? Ya. Kenapa kemudian Nabi nanya tanah haram? Kalau memang sholat di semua tempat itu sama, kenapa Nabi tanya tanah haram? Berarti sholat di tanah haram itu, walaupun tidak di Masjidil Haram, kata Imam As-Suyuti, itu pahalanya juga lebih besar. Karena tanahnya haram, ada batas-batas tertentu, haddul haram. Ya. Lah, kalau kemudian itu melakukan kebaikan berlipat, maka dosa pun berlipat, apalagi di Masjidil Haram. Masya Allah. Kalau kemudian ngomongin orang di Masjidil Haram, ngomongin orang, Masya Allah, ngomongin oleh-oleh, beli mau ya beli apa tadi Jeng? Beli dia kayak ibu itu tuh. Tadi itu belinya kayak begitu. Ngomongin temennya di tanah haram, di Masjidil Haram sambil mentelengin Ka'bah. Matanya lihat Ka'bah, mulutnya ngomongin belanjaan orang. Jangan-jangan ngomonginnya dihitung 100.000 lagi. Masya Allah. Jadi parah nanti. Ini dipengaruhi oleh tempat, Pak. Yang ketiga, dipengaruhi oleh pelaku. Buka surat Al-Ahzab ayat 30. Pelaku. Ya. Jadi ketika pelakunya itu kedudukannya mulia, maka dosa itu lebih gede. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Wahai istri-istri Nabi, orang-orang mulia. Wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Siapa orang di antara kalian yang melakukan bi fahishatin mubayyinah, yaitu keburukan yang nyata, maka kata Allah Ta'ala yudha'af lahal azabu dhifain, maka Allah akan lipat gandakan 2 kali lipat daripada yang lainnya. Loh, kenapa kok Nabi dikatakan demikian? Kenapa istri Nabi diutarakan oleh Allah kalau mereka maksiat, dosanya justru 2 kali lipat daripada umatnya? Sebab kedudukannya mulia. Nah, orang mulia itu, jamaah mulia, otomatis kalau ia amal juga tinggi nilainya. Al-Ahzab ayat 31-nya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiya ajra marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Karena tingginya kedudukan.
Jadi ada ahlul bait dengan orang yang di luar ahlul bait. Maka ahlul bait kok dosanya itu berlipat ganda. Ada Habib kok berikili. Mau lihat, umpamanya ngaku Habib. Contoh umpamanya ada orang namanya Habib Keribu, umpamanya kan itu kan. Nah, karena sudah umum, ya, maka boleh disebut. Ya, umpamanya statement ngawur tanpa ilmu, jelekin agamanya sendiri. Seandainya ia ahlul bait, seandainya ia ngaku keturunan daripada Nabi, maka dosanya justru lipat ganda. Ada ustadz berikele dengan jamaah berikele. Gedean mana dosanya? Ya ustadz dia yang ngerti hukum. Ya. Ada rakyat nyolong, pejabat nyolong. Gedean mana hukumannya? Rakyat kenyataannya. Ya. Gedenya pejabat, kira dia ngerti, nggak ada alasan untuk korupsi. Andaikan nggak korupsi, cukup 7 turunan makan uangnya dia. Sedangkan rakyat gimana Anda hukum? Dia nyolong tuh mungkin istrinya lagi hamil yang ke-7, mungkin mertuanya yang ke-3 lagi sakit, nggak ada biaya. Masya Allah. Ya, mungkin istrinya yang ke-4 lagi bengek, loh, ya. Oh, miskin kok istrinya 4, nah, urusannya dia, kita kan yang bakal kan miskinnya. Ya. Ya. Jadi dosa pejabat itu lebih gede. Maksiatnya pejabat lebih besar akibatnya untuk tumpah adab ke rakyat. Al-Isra ayat 16. Hanya sekali-kali pejabat itu ngaji. Ya. Al-Isra ayat 16 itu, jagat itu hancur bukan karena rakyat, karena pejabat. Ya. Pejabat yang nggak taat ke Allah. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka sudah banyak menerima fasilitas. Orang-orang kayanya, pejabat-pejabatnya, elit-elitnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Ya, maka sebelum kami ngancurin penduduk yang ada, kami suruh dulu pejabat-pejabatnya untuk taat padaku. Rakyat-rakyatnya, tar dulu pejabat namanya mutraf. Orang yang hidup enak di negeri itu. Orang yang banyak menerima memakan fasilitas yang ada. Wajar mereka yang dapat, mereka yang harus taatnya lebih. Tadi contoh tauladan. Tapi fafasaku fiha. Ketika mereka maksiat, apa yang terjadi? Fahaqqa alaihimul qaul. Maka berlakulah aturan Allah. Itu yang dikhawatirkan jamaah mulia. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, bulan haram itu adalah berikutnya bulan untuk berpuasa. Bulan yang disunahkan puasa. Ya. Ini akhir-akhir ini muncul bulan Rajab. Tidak ada puasa. Bid'ah, dolalah. Ya Allah, orang lagi semangat-semangatnya puasa, ente bilang bid'ah mulu. Ya. Dalilnya oke, dalil dhaif. Kita nggak pakai dalil yang Anda bikin dhaif. Kita pakai dalil yang lain yang sahih. Gitulah jamaah yang mulia. Kalau kemudian bicara tentang keutamaan, mereka mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab itu adalah dhaif, tidak boleh ibadah dengan dalil dhaif. Oke, kita terima. Tetapi Anda tahu nggak, Rajab itu termasuk bulan haram. Dan puasa bulan haram itu adalah perintah. Kalau nggak pakai dalil yang satu, ya pakai dalil yang lain. Apa dalilnya? Sebagaimana satu riwayat yang ada, yang diceritakan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Apa dikatakan? Anil Bahili ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh seorang yang bernama Al-Bahili. Secara ringkas ia datang kepada Nabi SAW menemui. Maka kemudian Nabi bertanya, siapa kamu? Maka Al-Bahili mengatakan, ya Rasulullah, aku orang yang setahun lalu ketemu denganmu. Masya Allah, kenapa engkau kok kurus? Badanmu nggak seger begitu. Dulu aku lihat kamu seger, sekarang kok kurus, nggak gairah. Apa kata Al-Bahili dalam riwayat hadis itu? Ya Rasulullah, sejak aku bertemu denganmu, aku ini menahan diriku untuk makan siang illal lail, kecuali malam. Artinya
Puasa, aku sudah puasa setahun ya Rasulullah. Sejak aku ketemu denganmu, kan aku mencintai agama ini. Kata Nabi, siapa yang nyuruh menyiksa dirimu? Berpuasalah syahras sabri. Puasalah kamu di bulan sabar saja. Bulan sabar itu maksudnya bulan Ramadan. Ya Rasul, aku masih kuat. Begitu mau ya. Aku masih kuat. Zidni ya Rasulullah. Nabi bilang, ya sudah, kalau begitu puasalah 1 hari dalam setiap bulan, wa yauman min kulli syahr. Saking sayangnya Nabi kita itu. Udah kalau masih kuat 1 hari dalam 1 bulan. Ya Rasulullah, zidni fa inna li quwwah. Tambahin ya Rasulullah. Kalau para sahabat itu Pak minta tambahin amal. Kalau kita kalau bisa sholat bisa disingkat. Masya Allah, kalau bisa Ramadan bisa disingkat cuma 20 hari, 20 hari yang mau. Masya Allah, beda. Dari sini saja kualitas itu udah beda yang mau. Ya, itu ada cerita zaman dulu Gus Dur sama Pak AR katanya. Ya, Pak AR itu orang Muhammadiyah. Nemuin Gus Dur, ya, kata Gus Dur, ya sudah, kamu sholat taraweh. Jadi imam sholat taraweh. Kata Pak AR, ya, karena sudah tahu ini kita taraweh ala Muhammadiyah apa ala NU? NU, namanya orang NU mau ya. Ya, setelah sholat yang ngomong NU, maka beliau Pak AR ngimaminnya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Setelah dapat 10, ya, nanya lagi. Dilanjutin NU apa dilanjutin Muhammadiyah? Muhammadiyah. Ya artinya, ya panjangnya ibadah bisa digeser ya. Kalau bisa ringkes lagi mau. Nah, mau ya. Nah, pelan-pelan begini 23 menit baru dapat 10. Kalau 20 gimana ceritanya ini? Insya Allah. Sahabat ini enggak, ya Rasulullah, fa inna li kuwah. Aku ini masih kuat. Zidni, tambahin ya Rasul. Kata Nabi, ya sudah, puasalah 2 hari dalam 1 bulan. Aku masih kuat. Ya sudah, 3 hari dalam 1 bulan. Aku masih kuat. Lah baru kemudian muncul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wasum minal hurum watruk. Puasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Artinya enggak wajib. Puasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Sum ya minal hurum watruk. Dalam hadis yang lain ya sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasum al-ashhar al-hurum. Berpuasa di bulan-bulan haram. Kita pakai dalil ini. Kita nggak pakai dalil yang orang bilang dhaif. Jadi artinya jangan gampang nyimpulin keterangan hukum, Mbak ya. Jadi puasa di bulan haram itu sunnah, dan keterangan para ulama ini sangat berderet banyaknya. Kita nggak sebutkan. Intinya seperti itu. Ya, jadi jangan mengatakan puasa Rajab itu bid'ah. Wong puasa di situ ada puasa Senin, ada puasa Kemis, ada puasa lagi 3 hari dalam 1 bulan Yaumul Bid. Kok bid'ah itu loh? Ya jangan kenceng ngomong bid'ah. Kalau kemudian ngomong iya diperintahkan, tapi memang tidak ada tanggal-tanggal khusus. Lah bagus ngomong gitu. Ya, tanggal 1 Rajab pahalanya seperti menghapuskan dosa 3 tahun. Puasa tanggal 2 menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa tanggal 3 menghapuskan dosa 1 tahun. Pak Ustadz, saya sempatnya puasa tanggal ke-7, dapat berapaan saya ini? Nah itu nggak ada mau ya. Jadi puasa haram ada. Haram itu Rajab antara lain, tapi tanggal-tanggal khusus tidak ada. Itu para jamaah yang mulia. Jadi jangan mengatakan yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka jamaah rahimakumullah, ini amalan-amalan yang ada di dalamnya. Ya. Maka kemudian yang berikutnya,
Ya. Dalam waktu yang singkat ini, antara lain dalam Rajab ini pun banyak peristiwa, Pak. Sebenarnya dalam Rajab ini banyak peristiwa yang terjadi. Apa di antara peristiwa yang ada dalam bulan Rajab? Satu, yaitu para jamaah mulia mengandungnya Aminah binti Wahab. Mengandungnya Aminah binti Wahab, ya, yaitu terkandungnya janin yang sangat mulia dunia akhirat, ya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Rabiul Awal, namun terkandung di rahim seorang yang mulia itu di bulan Rajab. Yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun kemudian di antara para ulama sejarah berbeda tanggalnya dan bulannya, namun sebagian mengatakan yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab lah terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj dan perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu sejak Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'rajnya disinyalir 1 tahun sebelum Nabi hijrah, berarti Nabi ngerjainnya sholat 5 waktu itu 11 tahun. Ya, dalam cerita yang panjang itu kan, waktunya nanti panjang. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum Isra wal Mi'raj itu ada sholat? Ya, jumhur ulama mengatakan ada, tapi berbeda. Berbeda pendapat kapannya, berapanya, kan itu kan, waktunya itu yang berbeda. Dan itu pasti ada. Ya, contoh dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ay orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil lail, berdirilah di waktu malam. Itu jauh sebelum Nabi Isra. Berarti salat itu ada, qumil laila illa qalila. Ya, sehingga kemudian salat pertama yang diwajibkan sebagian mengatakan yaitu salat qiyamul lail. Sebelum 5 waktu itu salat qiyamul lail. Contoh lagi di dalam surah Al-Alaq itu. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu seorang yang dikatakan abdan idza shalla. Ya, bagaimanakah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mencegah orang salat? Yang dicegah itu Nabi, yang mau mencegah itu Abu Jahal. Jadi lihat Nabi salat itu Abu Jahal gregetannya luar biasa, ngumpulin daripada kotoran unta mau dilemparkan ke Nabi. Masya Allah, orang yang paling gregetan lihat Nabi itu adalah Abu Jahal laknatullah alaih. Ya kamu lihat, lah itu peristiwa awal-awal kenabian. Awal berarti sholat itu ada. Cuma berapa rakaatnya? Wallahu a'lam. Kapannya? Wallahu a'lam. Karena dalam surat dikatakan, dakhaltu ilal masjid, aku masuk ke masjid Baitul Maqdis. Ya, kemudian aku wasallaitu rakaataini, dan aku sholat 2 rakaat. Sebelum melesat Mi'raj, Nabi di Baitul Maqdis sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, pertanyaannya, sholat apa itu? Berarti artinya yang jelas sholat itu sudah ada sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, namun belum diwajibkan 5 waktu. Yang berikutnya, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadinya perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang terakhir yang diikuti oleh Nabi. Ya, perang yang sangat heroik. 30.000 pasukan tempur berhadapan dengan ratusan ribu, namun tidak sempat terjadi karena Heraklius sudah kabur. Maka sampai Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, kami akan kejar Heraklius itu. Kata Nabi, jangan. Ya, itu terjadi di bulan Rajab. Dan perang Tabuk itu perang yang kemudian terjadi musim panas sampai turunnya ayat itu apa? Surah Taubah itu yang mengatakan tentang pertaubatan 3 orang yang tertinggal dalam perang Tabuk. Jadi tanya panjang.
Itu jadi di bulan apa? Rajab, yaitu melawan satu kaisaran Romawi yang dipimpin oleh Raja Heraklius. Nabi itu begitu, Nabi yang lembut itu Pak. Lihat orang-orang Arab dikocar-kacirkan oleh Heraklius karena kemarahan perang Romawi, maka Nabi yang lemah lembut cabut pedang berjalan 760 km. Agama ini nggak ngomong lembat lembut doang di masjid, dikir, enggak, jalan 760 kilo. Ya, ini orang-orang akhir zaman. Agama nggak perlu dibela, Allah sendiri yang membela. Ya Allah, Allah nggak perlu dibela, tapi Allah nyuruh kita bela hanya untuk tahu mana sih orang-orang yang cinta kepadanya. Bukan kemudian Allah membutuhkan, tidak. Ya. Nabi itu sampai di akhir hayatnya, sebelum wafat 1 tahun, itu masih perang. Masya Allah. Berarti umurnya sudah berapa? 62 Pak. Ya, 60 itu bukan umur yang muda. Ini jalan kemudian menuju Romawi, menuju Tabuk 760 kilo. Lebih panjang dari Mekah Madinah. Mekah Madinah itu cuma 400 kilo. Makanya bikin orang-orang itu yang gak kuat iman malas itu menuju Tabuk, tempatnya jauh, cuacanya terik, panas matahari. Sedangkan Madinah lagi panen kurma, bikin ngetem di Madinah, ya, Masya Allah. Bukan dalam keterangan surah At-Taubah. Itu perang Tabuk, ya, yang penuh heroik. Mereka berangkat 30.000, dipimpin Nabi SAW. Terjadi bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab itu lagi terjadi, yaitu wafatnya Raja Najasyi. Wafatnya Raja Najasyi, Raja Habasyah Ethiopia. Najasyi itu raja Kristen yang ketika Nabi kirim surat agar masuk Islam, tertarik, akhirnya masuk Islam. Cuma belum pernah ketemu Nabi. Makanya ulama mengatakan beliau berarti disebut Najasyi itu generasi tabi'in. Hidup di zaman Nabi, tapi ketemunya dengan sahabatnya Nabi. Itu seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabatnya Nabi. Zaman Nabi ia hidup, tetapi ketemunya dengan sahabatnya. Nah, Najasyi yang maha mulia itu wafat di bulan Rajab. Hingga terjadilah sholat pertama kali gaib jenazah itu Raja Najasyi. Disolatin oleh Nabi di masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid, ayo, boleh pulang, ayo apa? Masjid Ghamamah. Masjid apa? Ghamamah. Pojok depan kanan Masjidil Haram, dekat jalan mau menuju pasar kurma. Kan ada tuh Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, kan? Itu Ghamamah itu di situ masjid yang dipakai oleh Nabi, tempat yang dipakai oleh Nabi untuk apa? Salat gaib Raja Najasyi. Masya Allah ya, Raja Najasyi. Itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab itu apa? Wafatnya orang yang hari ini, Masya Allah, hampir mayoritas mengikutinya. Madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Rajab. Terangkan Imam Syafi'i itu wafatnya hari Jumat Rajab akhir. Masya Allah. Usianya berapa wafatnya? 54. Allahu Akbar. Bukan 70, bukan. Umurnya 54. Masya Allah. Muhammad bin Idris ya. Itu 54, wafat hari Jumat, Masya Allah, tahun 204 Hijriyah, bulan Rajab. Dimakamkan di Mesir. Hari ini kita, Masya Allah, banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Bahkan kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal. Terkenal kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu meninggalnya Rajab. Ayo, umur berapa? Nggak ada yang di sini umurnya kayak beliau. Umurnya berapa? 39. Masya Allah. Umur 39. Khalifah terkenal, hebat, adil, nggak nunggu umur tua. Ya, sesentero jagat, siapa yang nggak kenal daripada keadilan beliau. Seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Kemudian apa lagi? Penaklukan Palestina, penaklukan Baitul Maqdis yang sebelumnya dikuasai oleh Salibis, dikuasai Salahuddin Al-Ayyubi, Rajab 583 Hijriah. Rajab 583 Hijriah. Ya, tetapi ada sejarah buruk di bulan Rajab. Itu apa? Penghapusan khilafah, penghapusan sistem khilafah yang dilakukan oleh Kemal Atatürk yang ada di Turki, Rajab 1342 Hijriah. Masya Allah. Ini para jamaah mulia. Nah, kemudian ya di dalam daripada Rajab itu sendiri, lahirnya organisasi yang besar, ya, yang pengikutnya 50 juta orang. Siapa? Ya Bintang Songo. Itu lahirnya apa? Rajab 16 Rajab 1344 Hijriah. Jamaah mulia, inilah sekelumit tentang masalah Rajab dengan waktu yang sedikit. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita amal-amal di bulan mulia Rajab ini. Inilah bulan untuk menanam. Ngairinnya Sya'ban, panennya Ramadan. Jadi nanam dulu. Nggak mungkin orang itu panen kalau nggak nanam dulu. Nanti Sya'bannya disiram-siram biar tumbuh subur. Ramadannya panen. Ya. Maka semangatnya Ramadan itu dimulai dari Rajab ini, Pak. Sudah ditata. Tata Qur'annya sudah mulai ditata. Kalau kacamatanya agak burem, cari kacamata yang cakep. Ya, Qur'annya cari yang gede, cari rekar biar nggak capek pegangnya. Untuk apa? Udah mulai itu persiapan. Persiapan ngatamin Qur'an. Rajab hatam, Sya'ban hatam, Ramadan udah terbiasa. Begitu insya Allah. Para jamaah mulia kita sampaikan, semoga manfaat, semoga kita semuanya sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat, disampaikan oleh Allah menuju Ramadan. Amin Allahumma amin. Para jamaah mulia, sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 yang tarakan. Ya gimana Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya biasanya tuh puasa Senin Kemis, Pak Ustaz. Biasanya misalnya bulan ini Senin Kemis. Terus bulan depan boleh nggak kita ganti Pak Ustaz, misalnya jadi puasa Daud? Tingkatkan maksudnya. Ya boleh, dibolehkan. Daud itu ada Daud 1 bulan, Daud 1 tahun, dibolehkan. Ya Daudnya 1 minggu Pak Ustadz, ya namanya David. Jadi Daud itu memang lama, cuma ya kita belajar. Sama dengan orang itikaf, saya kan itikaf, ya itikaf 3 jam. Nah, kalau bisa kan itikafnya panjang, gitu. Sama dengan Ramadan, itikafnya berapa? 10 hari. Kalau kita itikafnya jam 4 sampai jam 8. Ya. Itikaf juga, apa boleh? Boleh. Cuma memang Daud itu panjang waktunya. Membagi hidupnya cuma 2. Sabar, syukur, makan, tidak. Jadi membagi hidup dengan 2 perkara. Makan dan tidak. Nah, kalau kemudian Daudnya 1 bulan, ya boleh, tetap dapat pahala. Gitu ya. Ada yang lain? Udah Pak ya, sampai di sini dulu. Kalau nggak ada, semoga manfaat. Semoga kita semuanya diberikan sehat oleh Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.